Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi assalam, kita berjumpa lagi ya dalam jam dan channel yang sama. Assalam untuk Anda semuanya. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam Allah semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, serta sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman. Wargi assalam yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini insya Allah saya akan membahas tentang syarat-syarat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun ada orang yang lalai dengan kesalahan tersebut, tidak ingat, tidak mau untuk bertobat. Ada orang yang sudah tahu kesalahan tersebut dan dia tahu bahwa itu adalah salah, tetapi dia enggan untuk bertobat. Ada juga yang ingat tentang kesalahannya dan dia langsung mengakui kesalahannya dan dia terus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bagus. Tentunya kalau kita bertobat, ada syarat-syarat tertentu yang mungkin kita harus lakukan. Jangan sampai kan kita kan tobat cabai, tobat sambal, tobat sengek gitu ya. Sudah tahu bahwa itu adalah salah, tetapi tetap saja kita lakukan. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh taubatan. Jadi taubatan nasuha disebutnya. Bahwa dalam surat At-Tahrim juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, jikalau pernah melakukan kesalahan yang besar maupun yang kecil, kalau kita sempat bertobat dan kita meminta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa kita, banyaknya seperti lautan samudra atau banyaknya pasir, kalau misalkan kita sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta maaf, nah, pasti Allah akan mengampuni. Apalagi ini di bulan Ramadan, kan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya seperti apa? Allahumma innaka afuwun, nah, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau, Allahumma innaka afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan mencintai orang-orang yang meminta maaf, yang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu. Baik, syarat-syarat taubat itu apa saja? Yang pertama itu adalah tentunya beragama Islam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 18 yang artinya seperti ini. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Artinya bahwa yang akan diampuni, nah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, beragama Islam. Jadi selain agama Islam, wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini dijelaskan gitu. Jadi dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Jadi orang-orang yang beriman gitu, yang mengakui kesalahannya gitu ya. Jadi memperbaiki dirinya gitu. Yang kedua apa? Tulus dan ikhlas. Nah, artinya apa? Ketika kita benar-benar menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat, sebaiknya dengan sungguh-sungguh kita betul-betul untuk bertobat dan meninggalkan hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan yang mengakibatkan terjadinya dosa besar atau dosa kecil. Jadi dengan tulus dan ikhlas, bukan karena mintoha, bukan karena teman kita, bukan karena saudara kita, tetapi ini mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulus kita teh, benar ikhlas tidak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
mengakui dosa di sini. Kita pernah mungkin ya mengakui dosa. Ya kita yang namanya manusia gitu. Jadi manusia itu tempatnya bodoh dan melakukan kesalahan. Makhlul khata wa nisyan. Jadi pernah berbuat dosa yang mungkin pernah disengaja ataupun tidak disengaja. Gitu. Jadi di sini mengakui dosa kita. Dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita buat, gitu ya, kita bayangkan. Karena apa? Satu, kebaikan yang pernah kita lakukan, udah itu lupakan saja. Karena pasti Allah akan membalasnya. Tetapi kalau dosa ini harus diingat, bahkan mungkin kita menulisnya di buku diari kita. Misalkan contoh bulan ini saya pernah melakukan dosa di hari saya pernah melakukan dosa agar apa? Agar ingat selalu dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga kalau misalkan kita ingat dosa, pasti insya Allah ada rasa dan niat untuk memperbaiki. Tadi contohnya kita harus taubatan nasuha, tobat yang benar-benar, tobat yang sesungguh-sungguhnya tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Gitu. Yang keempat, menyesali perbuatan. Kita menyesali. Jadi ada orang yang mungkin berbuat salah, berbuat dosa, ya mungkin cuek-cuek saja. Gue mah tidak menyesal. Aku mah tidak menyesal apa yang aku lakukan. Biarin saja. Karena dia itu telah menyakitiku, maka aku wajib membalasnya. Nah, itu yang tidak boleh, dilarang. Kita mah tidak boleh mendendam. Gitu ya, apalagi misalkan kita yang berbuat dosa tadi. Ketika seseorang berbuat dosa, ada hal atau penyesalan dalam dirinya. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin berubah dan dimaafkan segala dosanya. Gitu. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun gitu. Nah, penyayang, Maha Pengasih juga sama. Jadi sebanyak apapun dosa manusia, kalau dia itu menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah disebut dengan bulan perubahan. Jadi berupa apa saja yang tadinya kita tidak rajin sholat menjadi rajin sholat, tidak rajin bersedekah menjadi rajin bersedekah, tidak rajin berbuat kebaikan menjadi rajin berbuat kebaikan. Wah, pokoknya mah kita mah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar yang menyebabkan putusnya pahala amalan puasa kita itu mohon dihidangkan dan dihilangkan. Jangan dilakukan. Lebar. Kalau kita misalkan sudah berpuasa, malamnya kita niat berpuasa, imanan wahtisaban bahkan. Tapi setelah sahur kita melakukan dosa atau misalkan suudzon, berbuat kasar, terus berbicara yang kasar atau apapun itu yang menyebabkan rusaknya pahala puasa, maka itu tinggalkan. Ini adalah bulan taubat, bulan pembelajaran, bulan perubahan bagi kita. Nah, setiap amaliyah kegiatan Ramadan yang kita lakukan, mohon untuk diistiqomahkan di bulan-bulan yang lainnya. Warga salam. Itulah syarat-syarat ketika kita dosa atau misalkan berbuat kesalahan dan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita taubatan nasuha. Benar-benar kita taubat sesungguh-sesungguhnya, tidak pernah dan tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu. Meskipun misalkan dalam hal ini atau misalkan kita tidak sengaja, langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharian sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini adzan maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita berbuka puasa dan mensyukur nikmatnya. Semoga amal ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo warga Assalam, saya Muhammad Ripaldi Firdaus ingin mengucapkan kepada seluruh warga Assalam selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Strong.